Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-99 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna. Di sini ada lafaz walaqad, yaitu ada huruf dal yang mati, di mana huruf dal ini termasuk hurufnya qalqalah, yaitu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan. Kapan? Yaitu ketika ada huruf qalqalah yang mati seperti ini. Dimana huruf dal ini termasuk huruf qalqalah yang mati. Jadi syaratnya huruf qalqalah dibaca ada suara pantulan, syaratnya huruf tersebut mati atau sukun seperti ini. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Cara bacanya walaqad, seperti itu, dipantulkan walaqad. Kalau matinya huruf qalqalah dikarenakan waqaf dinamakan qalqalah kubra ya. Jadi qalqalah itu ada 2, 1 qalqalah sughra, 2 qalqalah kubra. Polanya yang untuk qalqalah sughra yaitu ada huruf qalqalah yang mati sebab tidak waqaf. Untuk yang qalqalah kubra polanya ada huruf qalqalah yang mati dikarenakan waqaf ya. Untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23 ya. Kemudian walaqad azza. Di sini ada non mati, di mana non mati ini berjumpa dengan huruf za, ini dibaca ikhfa. Karena za ini masuk dalam hurufnya ikhfa ya. Jadi apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, atau cara bacanya disamarkan. Yang mana yang disamarkan? Ini ya, nun mati ini cara bacanya disamarkan, azza, seperti itu. Jangan nun mati ini jangan dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Jadi huruf nun yang mati ini jangan dibaca jelas. Seperti contoh anza. Nah, seperti itu. Tapi yang benar cara bacanya nun mati ini dibaca samar. Artinya samar itu cara bacanya disamarkan ya, ikhfa ya. Azza, seperti itu. Ada dengungnya 2 ketukan. Azza. Kalau idhar saya ulang jelas anza, seperti itu. Salah karena huruf za ini masuk dalam hurufnya ikhfa ya. Untuk pemula, huruf ikhfa itu tidak usah dihafalkan, yaitu hurufnya ada 15, sulit untuk menghafalkannya. Yang penting kita tahu hurufnya idhar. Dimana hurufnya idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin ya. Untuk seputar idhar itu sudah kita bahas di mana idhar ya, di episode ke-9 ya. Kemudian kita hafal lagi hurufnya idgham bi gunnah, yaitu ada 4, ya, nun, mem, wawu. Itu sudah kita bahas di episode ke-10. Kemudian kita hafal lagi hurufnya idgham bila gunnah, yaitu ada 2, lam dan ro. Kita bahas di episode ke-11. Dan kita tahu hurufnya iklab yaitu 1, ba, yaitu sudah kita bahas di episode ke-16. Kalau kita sudah tahu semuanya, maka selebihnya huruf hijaiyah itu masuk dalam hurufnya ikhfa. Seperti contoh ini huruf za. Huruf za ini kita cocokkan pada hurufnya idhar yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghin. Berarti za ini tidak masuk dalam hurufnya idhar. Kemudian kita cocokkan lagi dalam hurufnya idgham bi gunnah, yaitu ada 4, ya, nun, mem, wawu. Za tidak ada di hurufnya idgham bi gunnah. Kemudian kita cocokkan lagi hurufnya idgham bila gunnah, yaitu ada 2, lam dan ro. Lagi-lagi huruf za ini tidak masuk dalam hurufnya idgham bila gunnah.
Kemudian kita hafal lagi hurufnya iklab itu satu ba, kita cocokkan huruf za tidak masuk dalam bacaan iklab. Maka kalau tidak ada di idhar, tidak ada di idgham bi gunnah, tidak ada di idgham bila gunnah, atau tidak ada di iklab, berarti huruf ini masuk hurufnya ikhfa. Maka huruf za ini termasuk hurufnya ikhfa. Jadi apabila ada nun mati berjumpa dengan huruf za, ini dibaca ikhfa atau dibaca samar. Yang mana yang dibaca samar? Nun matinya ya. Ini membahas tentang hukum tanwin atau nun mati ya. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati berjumpa dengan huruf za, ini nun matinya ini dibaca ikhfa. Artinya ikhfa itu samar. Aza seperti itu. Adapun tentang pembagian ikhfa, itu sudah kami bahas di episode ke-14, di mana ikhfa itu ada 3, yaitu ada ikhfa a'la atau ikhfa akrob, yaitu samar lebih dominan daripada dengung. Jadi yang lebih dominan adalah tingkat kesamarannya, itu ikhfa a'la. Hurufnya ada 3, yaitu to, dal, ta. Ya. Di dalam ikhfa ya, yang perlu diketahui, di dalam ikhfa itu mengandung ada bacaan samar juga ada bacaan dengung. Jadi ada dua-duanya. Tapi untuk yang ikhfa a'la itu yang lebih dominan adalah samarnya dibanding dengungnya. Kemudian ikhfa yang kedua namanya ikhfa adna atau ikhfa al-ba'ad. Artinya adna itu rendah, yaitu dengung yang lebih dominan daripada samarnya. Jadi ada dengung, ada samar, akan tetapi untuk ikhfa yang adna itu yang lebih dominan adalah dengungnya, bunyi vokalnya ng, yaitu hurufnya ada 2, qaf dan kaf. Selebihnya itu masuk pada yang ketiga ikhfa ausat, yaitu ikhfa yang pertengahan, tidak terlalu samar juga tidak terlalu dengung ya. Untuk seputar pembagian ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14 ya. Kemudian zalna di sini ada lam mati. Nah ini di mana ini ada huruf lam mati, yaitu yang bertempat di kalimat fi'il ya. Kalau ada lah, ini cara bacanya, ini dibaca jelas ya, atau dibaca idhar. Jadi artinya idhar itu jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini, lam matinya ini dibaca jelas. Azalna. Jangan dibaca samar, jangan. Azalna, jangan. Tapi lam matinya ini dibaca jelas, namanya idhar fi'li. Jadi anzalna, zal dibaca idhar fi'li, alasannya adalah mati bertempat di kalimat fi'il. Adapun kaidahnya idhar fi'li itu kapan ada lam mati seperti ini, di mana lam mati ini bertempat di kalimat fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar ya. Untuk contoh kali ini bertempat di kalimat fi'il madhi ya ini. Maka lam mati tersebut dibaca idhar, namanya idhar fi'li. Nadumnya walama fi'li adhirun hamutlaqom fima siwa lami waro'in kaltakom. Kemudian walaqad anzalna, di sini ada na, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini berharokat fathah, kemudian ini ada alifnya, atau dibalik, yaitu ini ada alif, di mana alif ini didahului huruf nun yang berharokat fathah atau didahului huruf yang berharokat fathah. Maka alif ini sebagai berfungsi menjadi matobi'i ya. Jadi na dibaca matobi'i, alasannya yaitu ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah. Adapun kaidahnya atau hurufnya matobi'i itu ada 3. Yang pertama ini berupa alif. Alif menjadi matobi'i atau berfungsi menjalankan bacaan, yaitu jika ada alif seperti ini, di mana syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Huruf matobi'i yang kedua itu berupa ya yang mati seperti ini. Ini juga ada. Jadi ya mati menjadi matobi'i, syaratnya berupa ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Ini huruf ya ini menjadi hurufnya matobi'i yang kedua. Kemudian huruf matobi'i yang ketiga ini berupa wawu yang mati. Syaratnya wawu mati menjadi matobi'i didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi hurufnya matobi'i ada 3, yaitu ada alif, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Huruf matobi'i yang kedua berupa ya yang mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Hurufnya matobi'i yang ketiga berupa wawu mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian selanjutnya anzalna, kita geser dulu.
Anzalna ilaika. Yaitu tadi ada anzalna, ya na tadi dibaca matobi'i, yaitu syaratnya alasannya dibaca matobi'i yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Kemudian matobi'i tadi na tadi itu ternyata berjumpa dengan hamzah ini. Maka yang terjadi apabila ada matobi'i berjumpa dengan hamzah itu namanya bukan matobi'i lagi melainkan menjadi mad jaiz munfasil ya. Jadi dibaca mad jaiz munfasil alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah yang berada di lain kalimah. Jadi perjumpaannya matobi'i anzalna itu berada di kalimah yang pertama, kemudian berjumpa dengan hamzah ini ilaika, hamzah ini itu berada di kalimah yang kedua. Jadi perjumpaannya matobi'i dengan hamzah itu berada di dua kalimah yang berbeda, itu namanya mad jaiz munfasil. Adapun panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat. Anzalna seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz ilaika ayatim bayyinat. Di sini ada lafaz ilaika, yaitu ada ya yang mati ini, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin ya. Apa artinya lin ya? Baca lin atau len atau lain, artinya lunak. Cara bacanya ilai seperti itu ya. Adapun kaidahnya lin itu kapan ada huruf ya yang mati seperti ini atau wawu mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi hurufnya lin ada 2, ya mati, wawu mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini yang membedakan ya untuk iya yang dibaca lin dengan iya yang untuk matobi'i ini. Kalau iya mati yang berfungsi sebagai matobi'i atau menjadi matobi'i yaitu berupa iya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Sementara untuk iya mati sebagai lin itu ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini yang membedakan. Kalau lin fathah, kalau matobi'i kasroh. Kalau matobi'i dipanjangkan yaitu 2 ketukan wami seperti itu. Kalau yang lin cukup lunak saja ilai seperti itu. Kemudian di sini ada ilaika ayatim bayyinat. Di sini ada huruf hamzah di mana hamzah ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa hamzah ini dipanjangkan yaitu dibaca 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu. Iya juga sama dipanjangkan 2 ketukan. Ya. Nah, ini juga ka seperti itu. Kemudian ayatim bah. Di sini ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf ba ini dibaca iklab. Nah, apa artinya iklab? Iklab itu artinya mengganti ya. Yang mana yang diganti? Ini ya. Ini cara bacanya tanwin ini diganti dengan huruf mim. Ini diberi tanda huruf mim kecil. Ini menunjukkan bahwa cara bacanya tanwin ini berupa berbentuk huruf mim kecil. Jadi cara bacanya ayatim ba seperti itu. Timba ya. Jangan tanwin ini masih dibaca utuh, jangan. Ayatin ba jangan. Karena apa kok diganti dengan huruf mim? Karena ini bacaan iklab. Kenapa kok dibaca iklab? Karena tanwin ini berjumpa dengan huruf ba, di mana kita sudah hafal yaitu kaidahnya iklab itu kapan ada tanwin seperti ini ya, atau nun mati bila berjumpa dengan huruf ba maka dibaca iklab. Jadi hurufnya iklab itu hanya 1 yaitu berupa huruf ba. Jadi jika ada tanwin atau nun mati berjumpa dengan huruf ba maka cara bacanya nun mati itu atau tanwin itu diganti dengan huruf mim. Jadi ayatim ba seperti itu. Adapun diganti dengan huruf mim itu ya, sekali lagi itu hanya cara bacanya ya. Ayatim ba seperti itu. Adapun cara penulisannya tanwin ini jangan dirubah, yaitu tanwin ini cara penulisannya masih utuh berupa tanwin ya atau nun mati. Ya, yang diganti itu jangan diganti mim, itu hanya cara bacanya ya untuk seputar iklab.
Itu sudah kami bahas di episode ke-16. Adapun kaidahnya kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf ba maka dibaca iklab. Adapun nantinya iklab itu wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Kemudian ayatim bayi. Di sini ada bayi, yaitu ada huruf ya yang bertasdid. Di mana huruf ya yang bertasdid ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin. Kok dibaca lin? Bayi ya, dibaca ya, dibaca nabr ini ya lin. Bayi seperti itu. Apa artinya nabr ya? Nabr itu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya huruf ini ya, bayi ini ada ya yang bertasdid ini, yaitu dibaca nabr, artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan, bayi seperti itu. Jadi bayi dibaca nabr, alasannya ada huruf iya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini untuk seputar nabr itu sudah kita bahas di episode ke-22, di mana nabr itu berada di 6 posisi, diantaranya ini yaitu berupa ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah atau kasroh ya. Contohnya yang kasroh itu di surat Al-Fatihah ada iya, karena itu yaitu huruf ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat kasroh di surat Al-Fatihah iya. Atau ya yang bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah, contohnya seperti ini bayi, seperti itu. Jadi cara bacanya ditekan bayinat, ditekan sedikit saja ya. Kemudian bayinat, di sini ada huruf nun, di mana huruf nun ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i ya. Untuk yang Al-Quran cetakan Indonesia ini yaitu diringkas, harok alifnya diringkas dengan harokat berdiri, bahwa ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i ya. Kemudian matobi'in na ini berjumpa dengan huruf ta, di mana huruf ta ini berada di akhir ayat. Maka cara bacanya huruf ta yang berada di akhir ayat ini kita sukunkan atau kita mati ya, bayinat. Maka yang terjadi ini ada perjumpaan matobi dengan huruf yang diwakafkan, ini menjadi mat arid lisukun. Nat dibaca mat arid lisukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Ini antumnya wa iyakun qad aradas sukunu waqfan fa'aridun kanasta'inu. Kemudian wa ma yakfuru biha. Nah, di sini ada wama yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Seperti depan tadi sudah kita bahas polanya. Alif ya, ini terdapat dua huruf, yaitu huruf mim yang berharokat fathah, huruf kedua berupa alif. Lah ini alif ini berfungsi matobi'i jika alif ini didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini. Ini memenuhi syarat bahwa alif ini memenuhi syarat sebagai matobi'i. Jadi ma dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wa ma. Kemudian wa ma yakfuru ru, di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat dhammah, ini dibaca tafkhim ya. Apa artinya tafkhim? Tafkhim itu artinya tebal ya. Wa ma yakfuru ya. Cara menebalkan huruf ra ini menggunakan lidah bagian belakang diantar ke atas ya, ru, seperti itu. Untuk seputar ra yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18, di mana ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola, diantaranya yaitu ini, yaitu berupa huruf ra yang berharokat dhammah. Kemudian di sini ada biha, yaitu ada biha, ha di sini dibaca matobi'i. Ha dibaca matobi'i, alasannya ada alif ini, alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi ha dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian matobi'i ini berjumpa dengan hamzah ini. Kalau ada huruf seperti angka 1 berharokat, ini berharokat kasroh atau hidup ya, berharokat kasroh atau dhammah atau fathah atau sukun, berarti ini dinamakan hamzah ya, bukan alif ya.
Ya, saya ulang, kalau ada huruf angka 1 seperti ini, dia kok berharokat. Untuk contoh yang kali ini berharokat kasroh, itu namanya hamzah atau fathah atau domah, pokoknya berharokat itu namanya hamzah. Kalau alif ya, ini bukan alif ya hamzah, tapi kalau alif itu seperti ini. Alif itu selamanya tidak pernah berharokat. Ini juga. Jadi alif itu selamanya tidak pernah berharokat. Nah, ini juga ada alif. Ini juga alif ya. Jadi yang seperti angka 1 berharokat kasroh ini dinamakan hamzah ya. Kalau alif itu selamanya tidak pernah hidup atau selamanya tidak pernah berharokat, hanya alif itu berfungsi memanjangkan bacaan. Saya ulang, bihai dibaca apa? Ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, ini hamzahnya, ini matobi'inya ha, ini hamzahnya, ini dibaca mad jaiz munfasil. Jadi hai dibaca mad jaiz munfasil, alasannya ada perjumpaan matobi'i berjumpa dengan hamzah, atau ada matobi'i berjumpa dengan hamzah yang berada di kalimah yang pisah. Pisah yang bagaimana ini ya? Jadi matobi'i ini masuk pada lafal biha, sementara hamzah ini masuk pada lafal ila. Jadi biha dan ila itu dua kalimat yang berbeda. Di dalam dua kalimat yang berbeda ini ternyata ada perjumpaan matobi'i dengan hamzah. Ini dinamakan mad jaiz munfasil. Artinya munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana? Perjumpaannya matobi'i dengan hamzah itu pisah, yaitu berada di dua kalimat yang berbeda. Kalau sudah menjadi mad jaiz munfasil ini panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat ya. Bihai seperti itu. Adapun apa ini nadumnya ini wa intalahul hamjufi kalimati fawajibun wa intalahu wa bi ukhrata sola fajaiyun munfasilun kalaila ya. Kemudian di sini ada lafaz illal fasiqun. Di sini ada lafaz sebuah kalimat, di mana kalimat ini diawali alif lam, ini alfa, itu dinamakan idhar qamariyah. Dinamakan idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf fa, di mana huruf fa ini termasuk hurufnya idhar qamariyah. Untuk seputar al-ta'rif ya ini, yaitu apabila ada al-ta'rif ini, itu sebenarnya ada dua hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama namanya idhar qamariyah seperti ini alfa nih. Yang nomor dua ada idgham samsiyah ya. Jadi baik idhar qamariyah atau idgham samsiyah itu berupa alif lam, itu berupa kalimah ya, kalimah yang diawali alif lam. Polanya yang untuk idhar qamariyah yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf yang tidak bertasdid, ini untuk idhar qamariyah. Sementara untuk idgham samsiyah yaitu polanya setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Untuk contohnya ini belum ada ya. Untuk seputar ini tentang idhar qamariyah dan idgham samsiyah sudah kami bahas di episode ke-6. Kemudian illal fa, di sini ada huruf fa, di mana huruf fa ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Illal fa seperti itu, atau boleh dibaca matobi'i ya. Kemudian illal fasiqun. Di sini ada qu, yaitu ada waw mati ini, di mana waw mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i. Dibaca matobi, alasannya ada waw mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf nun nih, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat, kita berhenti di sini, kita wakaf di sini. Maka yang terjadi ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Ini menjadi mad arid disukun ya, bukan matobi lagi. Ini dibaca mad arid lisukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kun dibaca mad arid lisukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan ya. Nadumnya wa iyyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'in. Kita bahas makharijul hurufnya. Yang pertama huruf wawu. Huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Wa melibatkan baik bibir atas atau bibir bawah, ini berperan ya, berperan semuanya. Akan tetapi ini huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat atau kedua bibir yang renggang alias tidak rapat ya, wa ya. Dimana kedua bibir ya, makhraj ya, keluarnya huruf yang berasal dari kedua bibir itu yaitu ditempati 3 huruf, yaitu huruf wawu ini,
kemudian huruf mem dan huruf ba. Ya, saya ulang, huruf yang keluar dari kedua bibir ada 3 huruf, yaitu huruf wawu, huruf mem, huruf ba. Yang membedakan untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Akan tetapi untuk huruf wawu ini huruf mem dan huruf ba dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kedua bibir kita rapat dulu. Begitu pula kita bilang ma, huruf mem, kedua bibir kita rapat dulu ya. Beda untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Jadi kita melafalkan huruf wawu wa itu kedua bibir kita tidak rapat ya, wa. Wawi wubau waw wani waw naminal muni mawi waw wani waw. Untuk huruf lam, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah pintu langit-langit mulut. Langit-langit mulut itu berada di atas lidah ya, la ya. Untuk seputar makhorijul huruf yang masih bingung itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13. Di situ ada videonya langsung dikasih tahu tempat-tempatnya ya. Ini hanya mengulang ya. La li lu bel lulal lalilal naminal mulni malilal lalila. Untuk huruf qaf, ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah, yaitu lidah bagian belakang, di mana pangkal lidah itu ditempati 2 huruf, yaitu huruf qaf ini dan huruf kaf ya. Naminal muqni maqiqan qaniqam. Untuk huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari atas ya, pangkal gigi sari atas. Da ya. Dan di tu bed tu dan tani tat naminal mudni mati dan tani dan. Untuk huruf dal ini ifanya ifa a'la ya, mati dan tani dan. Tadi untuk huruf qaf ini ifanya ifa adna ya, maqiqan qaniqan, seperti itu. Untuk huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah, yaitu ditempati 2 huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A i u ba u an ani a naminal mu nima i an ani a. Untuk huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, na ya. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan naninam. Untuk huruf za ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, za ya. Zazi zubaz zuzazani zaz naminal muz nimazizazani. Untuk huruf za ini ifanya adalah ifa ausat ya, mazizazaniza, seperti itu. Untuk huruf lam tadi sudah, itu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Untuk huruf nun juga sudah, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, sama ya, lam dan nun ini bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Kemudian huruf hamzah tadi sudah, yaitu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, a ya. Huruf lam juga sudah, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ya belum tadi. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ya yi yum bayi yu yai yani yai naminal muni
ma yi ya ya. Untuk huruf kaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah bagian belakang ya. Kaki, kubek, kukang, kanikak, naminal muk, nimaki, kanika. Huruf kaf ini ifanya ifa adna, maki, kanika, seperti itu. Huruf hamzah sudah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf ya juga sudah keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ta ya. Ta ti tu bet tu tan tani tat naminal mut nimati tan tanita. Huruf ta ini ifanya adalah ifa a'la, mati tan tanita, seperti itu. Untuk huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya, ba ya. Babi bu bam bu bam bani bam naminal mubni ma bi bam bani bam. Untuk huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf nun juga sudah, yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta juga sudah, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf wawu dan mim, huruf wawu sudah keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf mim ini yaitu kedua bibir yang rapat sama di huruf wawu, akan tetapi huruf mim ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat ya. Ma mi mu bam mu mam mani mam naminal mum ni mami mam mani mam. Huruf ya juga sudah keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf kaf sudah keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya. Huruf fa ini yang berperan hanya bibir satu bawah, bibir satu saja yang bagian bawah ya. Beda dengan huruf wawu tadi dan mim dan ba, beda. Kalau wawu, mim dan ba itu kedua bibir. Untuk huruf fa ini hanya bibir bawah saja, akan tetapi bibir bawah yang bagian dalam kemudian menyentuh ujung gigi seri atas ya. Yang untuk yang masih bingung ini sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13 tentang makhorijul huruf ya. Fa ya, bibir bawah yang bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Fa fi fu bef fu fa ni faf naminal mufni ma fi fa ni fa. Untuk huruf fa ini ifanya adalah ifa ausat, ma fi fa ni fa, seperti itu. Untuk huruf ro ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, ro ya. Ri ru ber arar naminal murni mari rani ra. Untuk huruf ba tadi sudah keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Untuk huruf h ini keluarnya berasal dari pangkal tenggorokan ya, atau tenggorokan bagian bawah. Ha hi hu bam hu han hani ha naminal muhni mahi han hani ha. Ini bacaan idhar ya. Han mahi han hani ha, seperti itu. Huruf hamzah sama huruf ba itu keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf lam juga ujung lidah menyentuh langit-langit mulut sudah tadi ya. Huruf fa sudah yaitu bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Huruf sin ya, huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Sa ya. Kalau yang ada titiknya 3 sya yang ini ya, ini berada di tengah lidah.
Ya. Tapi kalau yang tidak ada titiknya ini berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi jari bawah. Sa. Sa si su bes su sa sa ni sas na minal muslimasi sa sa ni sa. Untuk huruf qaf tadi sudah, kelompok huruf berasal dari qaf yaitu berada di pangkal lidah. Untuk huruf wawu yaitu berasal dari kedua bibir yang renggang. Untuk huruf nun kelompok huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya nun ya. Nah, nani nu ben nunan naninan naminal munimaninan nanina. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.